warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Diajeng Putri dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan kelas 01. Nah, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Biodiversitas dan Konservasi Iktiofauna Air Tawar di Papua dan Papua Barat. Tema ini sangat menarik karena kalau kita bicara tentang Papua, itu sangat menarik perhatian, apalagi dikaitkan dengan keanekaragaman hayati maupun non-hayati di wilayah ini. Selama 2 dekade terakhir, Papua dikenal sebagai jantungnya segitiga karang dunia karena oleh kekayaan pesisir laut yang sangat. Studi literatur keanekaragaman hayati dan konservasi ikan air tawar di Papua ini adalah untuk mendalami keanekaragaman hayati ikan di perairan tawar dan masalah eksistensi sebagian spesiesnya yang mulai terancam punah, serta faktor kesalahan pengelolaan yang terjadi. Strategi global yang ditawarkan dalam ulasan studi literatur ini didasarkan atas pemilihan langkah konservasi sebagai jawaban untuk mengatasi ancaman kepunahan tersebut. Nah, arti konservasi itu sendiri adalah perlindungan dan pelestarian kehidupan akuatik yang penting dalam menata keseimbangan alam dan mendukung ketersediaan sumber daya bagi generasi yang akan datang. Tercatat, spesies ikan yang ada di Indonesia berjumlah 1.193 spesies dan keanekaragaman spesies ikan air tawar Indonesia nomor 3 terkaya di dunia. Bukan, Indonesia dinobatkan negara penghasil ikan terbesar nomor 3 di dunia. Belum lagi ikan endemik. Ikan endemik adalah ikan yang keberadaannya hanya ada pada satu tempat tertentu saja dan tidak ada di tempat lain. Dan ikan endemik ini berjumlah sekitar 120 spesies di Indonesia. Nah, ini memang benar-benar kaya banget Indonesia. Ditinjau dari sudut iktiogeografis, ikan air tawar di Indonesia berada di 3 daerah sebaran geografis. Yang pertama adalah paparan Sunda, kedua daerah Walase, dan ketiga adalah paparan Sahul yang dibatasi oleh 2 garis maya, yaitu garis Walase dan garis Weber. Tujuannya adalah menetapkan tujuan dan sasaran konservasi. Kedua, merancang langkah-langkah pelaksanaan. Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan. Keempat, menentukan kriteria atau tolak ukur keberhasilan konservasi. Kelima, dan memantau serta mengevaluasi hasil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Masalah keanekaragaman hayati ikan belum banyak dipahami oleh sebagian masyarakat, lebih lagi perihal konservasi. Pengetahuan tentang ikan masih sedikit yang telah diungkap dan dipelajari. Berangkat dari titik ini, jelas masih dibutuhkan lebih banyak eksplorasi untuk lebih memahami, agar bukan hanya keanekaragaman ikan terjaga, tetapi juga dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Begitu banyak spesies yang ada di Indonesia, sayangnya dalam kenyataan masih sedikit spesies yang dimanfaatkan. Sungguh luar biasa bila nanti ikan-ikan endemik di suatu daerah dapat dimanfaatkan, apakah sebagai ikan konsumsi atau sebagai ikan hias andalan daerah tersebut. Ketika kita mampu melestarikan spesies ikan dari kepunahan, maka itu adalah cerminan penghormatan kita kepada alam. Alam yang telah memberikan banyak kebaikan bagi hidup dan kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.